Tetangga, Songwook adalah suamiku. Korea semakin besar, terus dikasih emoticon pelangi. Jadi bukan hanya ke Suyang doang ya ternyata ya, tapi ke streamer lain juga. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Korea di komunitas online. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana netizen Korea di komunitas online Instis yang membahas tentang pemerintah Korea yang mengakui pernikahan sejenis untuk pertama kalinya. Nah guys, seperti informasi yang aku dapatkan dari salah satu media Korea, nama medianya adalah han.co.kr, ada pasangan segender yang bernama Kim Yong Min dan Seo Sung Wook akhirnya memenangkan gugatan pada tanggal 18 Juli yang lalu untuk pengakuan kelayakan asuransi kesehatan pasangan sesama jenis sebagai tanggungan. By the way, untuk gambar couple-nya aku sensor ya teman-teman, takutnya yang bersangkutan nanti keberatan dan kita bisa dituntut. So, kita akan sensor dulu fotonya. Dan sebenarnya ini nggak mudah bagi mereka untuk memiliki keberanian dan menghadapi hambatan. Terlebih ada hukum dan sistem yang menghalangi mereka. Pengacara Cho Soo-kyun dari firma Hukum Won, lalu ada Kim Ji-rim dari Gonggam, Yayasan Hukum HAM Kepentingan Umum, serta Park Han-hee yang merupakan pengacara HAM Kepentingan Umum yang mewakili Seo Sung Wook menyatukan kepala mereka untuk mendobrak penghalang tersebut. Hasil dari gugatan yang memberikan hak institusional kepada pasangan sesama jenis untuk pertama kalinya ini menjadi titik awal dari hilangnya pengalaman gugatan pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh Kwang Soo dan Seung Hwan sebelumnya. Penderitaan yang dialami oleh kelompok minoritas seksual sangat parah akibat adanya penolakan pengadilan. Pengacara Cho lantas mengatakan bahwa kelompok perwakilan yang terdiri dari total 8 orang itu berkumpul dengan pola pikir bahwa kita harus memiliki pengalaman untuk diakui, bahkan untuk hal-hal kecil. Pengacara Park lantas berpikir bahwa nggak mungkin untuk secara institusional menerobos hak-hak individu pada tingkat yang sedikit lebih rendah dari pernikahan sesama jenis. Pengacara Kim lantas bergabung dengan kelompok perwakilan itu dengan tujuan memberikan mereka setidaknya satu kemenangan. Tim pembela ini lantas fokus untuk membuktikan bahwa hubungan perkawinan sah dan hubungan tanggungan adalah hal yang berbeda. Pada uji coba pertama ya teman-teman, sistemnya itu diblokir. Pengadilan itu memutuskan bahwa terdapat sistem tambahan di mana Seo Sung Wook itu dapat menerima manfaat asuransi kesehatan meskipun ia nggak diakui sebagai tanggungan. Dan dikarenakan Seo Sung Wook dan Kim Yong Min itu nggak menikah secara sah, pembuktian bahwa mereka benar-benar pasangan menikah itu menjadi nggak mudah. Menurut pengacara Kim, dia itu berpikir bahwa sangat nggak adil jika pasangan lawan jenis itu hanya perlu mendaftarkan pernikahan mereka. Namun untuk Song Wook dan juga Yong Min yang merupakan pasangan segender itu harus membuktikan semuanya, mulai dari fakta bahwa mereka menikah di rekening bank mereka. Kemudian pengadilan kedua menetapkan kata kunci putusan secara berbeda. Secara tegas, hakim bertanya tentang hak atas kesetaraan. Pada akhirnya pengadilan membatalkan putusan sidang pertama dengan mengatakan bahwa nggak mengakui Seo Sung Wook sebagai tanggungan bersamaan dengan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Kemudian MA mengakhiri gugatan tersebut dengan mengatakan bahwa nggak mengakui Seo Sung Wook sebagai tanggungan merupakan pelanggaran prinsip kesetaraan. Dalam putusannya, pengadilan menyebutkan mereka sebagai pasangan sesama jenis. Intinya adalah penggugat Seo Sung Wook akhirnya didaftarkan sebagai tanggungan pasangannya, yakni Kim Yong Min sebagai suami. Sementara itu, untuk pengacara Kim mengatakan bahwa MA atau Mahkamah Agung itu sudah mengakui anggota keluarga baru seiring dengan perubahan zaman. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana hasil persidangannya guys. Dan untuk pasangan dari Seo Sung Wook yang bernama Kim Yong Min juga sudah membagikan tentang hal ini di sosial media Facebooknya. Dalam unggahan itu, Yong Min mengatakan seperti ini guys, coba kita baca ya. Sekitar pukul 3 pagi, saya menerima panggilan telepon. By the way, untuk informasi, saat ini saya lagi berada di Jerman, jadi sekitar pukul 10 pagi waktu di Korea Selatan.
Dalam keadaan saya yang setengah tertidur, saya langsung menutup telepon. Tapi setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa nomor itu dimulai dengan 033, yang mana ini tuh berasal dari Provinsi Gangwon. Saya pun lantas bertanya-tanya, mungkinkah? Dan mencari nomor itu secara daring, tetapi tidak menemukan apapun. Saya pikir itu mungkin spam ya, tapi tepat saat itu nomor yang sama menelpon lagi. Nah, kali ini saya punya firasat. Saya menenangkan diri dan dengan hati-hati menjawab panggilan itu. Halo, saya dari tim kelayakan perusahaan asuransi kesehatan. Bolehkah saya bicara dengan Kim Yong Min? Kemudian saya menjawab iya. Dan orang yang menelpon ini kembali bilang, alasan saya menelpon adalah karena putusan Mahkamah Agung baru-baru ini. Kami telah menyelesaikan pendaftaran kelayakan pasangan Anda, So Song Wook. Kemudian Kim Yong Min bilang, sudah selesai registrasi maksudnya? Lalu orang yang menelpon bilang kayak gini guys, kami telah mendaftarkan So Song Wook sebagai tanggungan dan pasangan Anda. Setelah itu, saya menerima informasi tentang pengembalian premi asuransi regional yang telah dibayarkan oleh Song Wook dan panggilan pun berakhir. Begitu menutup telepon, saya segera mengakses situs web Health Insurance Corporation dan dengan hati yang gemetar memeriksa halaman konfirmasi kelayakan. Dan teman-teman, usai dia memeriksa informasinya, di sana tertuliskan bahwa hubungannya adalah suami. Setelah 4 tahun, kami akhirnya menemukan tempat kami. Butuh waktu yang lama. Kenangan saat Song Wook pertama kali didaftarkan sebagai tanggungan saya 4 tahun lalu terlintas di benak saya. Dan saya nggak bisa menahan air mata. Saya pikir semuanya sudah berakhir pada hari putusan Mahkamah Agung. Setelah pemberita media, perjalanan kami untuk mendapatkan kembali hak-hak kami, yang dimulai dengan panggilan telepon sepihak yang memberitahu kami tentang pembatalan status tanggungan Song Wook, akhirnya berakhir setelah pertarungan hukum yang mencapai Mahkamah Agung. Sama seperti yang dimulai dengan panggilan telepon. Itu juga berakhir dengan panggilan telepon. Kami akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Karena ini nggak dapat dibatalkan, saya akan membanggakannya sepuasnya. Tetangga, Song Wook adalah suamiku. Perjuangan untuk mendapatkan status tanggungan telah berakhir. Berikut adalah kesetaraan pernikahan. Love wins. PS, 4 tahun lalu, status hubungan dicantumkan sebagai pasangan. Tetapi tampaknya pedoman untuk status hubungan telah berubah sejak saat itu. Secara pribadi, saya lebih suka suami daripada pasangan. Maksudnya ya, dia itu lebih suka bahwa titel di sana bukan pasangan tapi lebih ke suami. Dia lebih suka penyebutan itu daripada cuma pasangan saja. Dan guys, usai melihat bagaimana hal ini, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea di komunitas online Instis. Yang pertama ada yang komen, saya nggak dapat membayangkan hal ini mungkin terjadi di Korea. Kenapa aku menangis? Dunia sudah berubah. Apakah itu dianggap prestasi lain dari Yoon Suk Yeol? Selamat, Korea semakin besar. Terus dikasih emoticon pelangi. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa pelangi itu seringkali dikaitkan dengan LGBT. Terus ada lagi yang komen guys. Saya berharap kita bisa hidup dalam masyarakat di mana pasangan sesama jenis bisa hidup bersama dengan bangga. Terus ada lagi yang komen, debak. Love wins, serius, wow ini debak. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea usai mendengarkan kabar yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya usai mendengarkan kabar yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan lanjut ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang netizen Korea yang membahas tentang bagaimana surat penangkapan untuk YouTuber Karakula. Yang mana YouTuber ini diduga ikut membantu dalam kasus pemerasannya Suyang. Pengadilan Distrik Suwon pada Jumat malam mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk YouTuber Karakula yang diduga terlibat dalam skema pemerasan dan pemaksaan terhadap Suyang. Namun pengadilan menolak permintaan surat perintah untuk seorang pengacara yang bermarga Choi yang juga menghadapi tuduhan yang sama. Pengadilan menyebutkan adanya resiko melarikan diri dan kekhawatiran akan hilangnya barang bukti untuk Karakula. Pengadilan kemudian menambahkan bahwa sulit untuk mengakui perlunya menahan si pengacara yang bermarga Choi karena ia cenderung enggak merusak barang bukti. Dan juga mencatat bahwa tuduhan terhadapnya harus diperjelas lebih lanjut. Keputusan ini diambil 3 hari setelah kantor Kejaksaan Distrik Suwon mengajukan permintaan ke pengadilan pada hari Selasa atas tuduhan memeras dan membantu pemerasan terhadap streamer yang memiliki nama asli Park Jong Won. Adapun untuk Choi atau si pengacara itu menghadapi tuduhan tambahan dikarenakan memaksa pacar dari Park yang merupakan kliennya sendiri dan CEO agensinya Park. Sementara itu, untuk Karakula yang nama aslinya adalah Lee Se-wook, itu dituduh membantu pemerasan yang dituduhkan terhadap Park oleh sesama YouTuber yang bernama Gu Jae-hyuk sebesar 55 juta won. Ia juga diduga memeras 52 juta won dari seorang live streamer lain setelah bersekongkol dengan Gu Jae-hyuk yang nama aslinya adalah Lee Chon-hee.
Jadi bukan hanya ke Suyang doang ya ternyata ya, tapi ke streamer lain juga. Waduh, parah. Gimana nggak banyak ya cuannya ya? Sementara itu, pengacara Choi juga dituduh menyerahkan sejarah pribadi dan catatan pajak dari Park kepada Gu Jae-hyuk dan juga membantu skema pemerasan Lee. Para jaksa meyakinkan bahwa Choi memaksa mantan pacar Park untuk mencapai penyelesaian dengan Lee Joon-hee yang mengancam akan mengungkap video tentang masa lalunya. Park itu mengajukan pengaduan pidana terhadap Choi pada tanggal 25 Juli dan mengklaim bahwa dia telah membayar 23 juta won kepadanya setelah menandatangani kontrak untuk layanan hukum karena takut akan balas dendam olehnya berdasarkan pengetahuan tentang masa lalunya. Lee Joon-hee sendiri telah ditahan sejak tanggal 26 Juli saat surat perintah penangkapannya dikeluarkan. YouTuber lain yakni Jung Kook-jin yang diduga berkonspirasi dengan Lee Joon-hee masih ditahan sejak hari yang sama. Jung Kook-jin itu mengaku menerima 3 juta won dari rekan konspiratornya. Adapun kasus ini mencuat pada tanggal 10 Juli setelah saluran YouTube Hover Lab atau Garo Zero Research Institute mengungkapkan rekaman suara panggilan telepon antara Lee Joon-hee dan juga Jung Kook-jin. Dalam pengungkapan itu, Lee Joon-hee memberitahu Jung Kook-jin bahwa dia menerima uang dari Park Chun-won sebagai imbalan karena merahasiakan masa lalunya. Kemudian pada tanggal 11 Juli barulah untuk Park Jung-won atau Suyang mengatakan bahwa dirinya telah diserang secara fisik dan diancam oleh sang mantan pacar selama 4 tahun. Sementara itu, kasus pidana terhadap mantan pacar dari Suyang yang didakwa melakukan SH, penyerangan fisik, dan juga pengancaman itu ditutup setelah mantan pacar ini itu meninggoy usai melakukan B-word selama masa penyelidikan. Dan guys, menanggapi bagaimana kabar dari Karakula ini, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen-netizen Korea Selatan. Yang pertama ada yang komen, bagaimana dengan Hover Lab? Tangkap Hover Lab juga. Ayo kita tangkap semua perusak itu. Hanya Hover Lab yang tersisa sekarang. Fighting. Yeay, mari kita dapatkan Hover Lab juga kali ini. Sepertinya dia ingin berlari ke luar negeri. Akhirnya. Bagus, mari kita tangkap Hover Lab sekarang juga. Well, kalau kita lihat di sini banyak banget ya komentar-komentar dari netizen yang ingin agar Hover Lab itu juga dapat ditangkap. Lantas, kenapa sih mereka itu geram banget sama Hover Lab? Apa yang dilakukan oleh Hover Lab kepada Suyang? Jadi guys, buat yang udah ngikutin dari awal banget kasus ini, pasti udah pada tahu apa yang sudah dilakukan oleh Hover Lab. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pada tanggal 10 Juli untuk Hover Lab itu mengungkapkan bagaimana rekaman suara panggilan telepon antara Lee Joon-hee dan juga Jung Kook-jin. Yang mana dalam pengungkapan itu, Lee Joon-hee memberitahu Jung Kook-jin bahwa dirinya menerima uang dari Suyang sebagai imbalan untuk merahasiakan masa lalunya. Kemudian setelah itu pada tanggal 11 Juli, Suyang ini melakukan secara langsung dan memberikan penjelasan kepada publik karena menurutnya ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Kemudian yang terbaru, Hover Lab itu juga menuduh bahwa Suyang itu sudah melakukan yang namanya Setelah berita ini tersebar, banyak yang menuduh bahwa Suyang adalah korban palsu, hingga banyak yang menghujat Suyang. Dan Suyang juga sudah menanggapi tentang tudingan dari Hover Lab. Dalam kesempatan itu, Suyang membenarkan bahwa dirinya memang pernah melakukan yang namanya tetapi itu terjadi setelah dirinya dipaksa dan diperkosa oleh si mantan pacar. Jadi teman-teman, meskipun Suyang itu udah mencoba berulang kali buat nolak nih ya, si pacar ini terus memaksanya untuk melakukan hubungan tersebut. Selain itu, dalam live tersebut, Suyang juga mengaku nih guys, bahwa dirinya belum pernah mengungkapkan tentang Kenapa dia nggak mengungkapkannya? Hal itu dikarenakan ini tuh merupakan trauma yang besar baginya. So, dikarenakan hal ini nggak heran ya kenapa banyak banget dari netizen Korea yang benar-benar geram banget sama Hover Lab dan juga berharap agar Hover Lab itu dapat ditangkap. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Entar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya and happy weekend. Goodbye everyone and bye-bye.